sini kita harus jelas dulu. PT PAL ini dapat tanah ini dari siapa? Itu adalah lahan desa. Aja Pak. Kita seperti ini, masyarakat itu udah geram. Kalau seperti ini nggak akan selesai, mungkin besok akan dulu. Rapat Forkopimda di Aula Pemerintah Kabupaten Mesuji pada Rabu sore membahas permasalahan konflik tanah antara PT PAL dengan masyarakat 8 desa belum mendapat titik temu dan sempat bersih tegang. Berawal pada tahun 1993, masyarakat Desa Rejomulyo dan Sukaagung, Kecamatan Wai Serdang, serta Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, menyewakan lahan usaha 1 dan sebagian lahan 2 kepada PT Lambang Jaya selama 10 tahun, seluas kurang lebih 3.000 hektar untuk ditanami singkong. Dalam surat perjanjian tertulis, perusahaan akan mengembalikan lahan tersebut kepada pemiliknya pada tahun 2003 dalam keadaan siap tanam, beserta sertifikat sebagai anggunanya. Dalam pertemuan rapat di Aula Pemda Mesuji, pihak perusahaan Lambang Jaya tidak hadir. Namun, 3 orang utusan dari PT Pematang Agri Lestari hadir melalui kuasa hukumnya. Mereka mengaku telah memenangkan permasalahan sengketa lahan ini secara hukum maupun sosial. Sedangkan perwakilan masyarakat menuding pernyataan dari pihak PT PAL itu tidak nyambung dengan pokok permasalahan dan berbelit-belit. Staf khusus Komisi 3 DPR RI dan mitra KPK, Mujdar Assegaf, berpendapat Bupati Mesuji tidak tepat waktu karena undangan yang sudah disepakati tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, terlambat datang sampai pukul 14.20 sangat berkesan menyepelekan masalah persengketaan antar PT Perkebunan Kelapa Sawit dengan masyarakat. Karena menurutnya, perusahaan adalah aset daerah dan jangan mengesampingkan hak ribuan masyarakat. Dan ia bertekad akan membawa kasus ini ke pusat dan berharap Ketua Komisi 2 dan 3 akan datang ke lokasi untuk menuntaskan perkara ini. Bupati Mesuji, Hajah Elviana, merespon dengan baik permasalahan PT PAL dengan masyarakat dan akan menampung aspirasi dari kedua belah pihak dan akan dirapatkan lagi bersama Forkopimda. Permasalahan konflik ini bermula pada tahun 1993, masyarakat menyewakan lahannya kepada PT Lambang Jaya untuk ditanami singkong selama 10 tahun dan berakhir pada 2003 yang lalu. Hingga saat ini, tanahnya tidak pernah kembali. Bahkan, sudah dikuasai oleh PT PAL dengan tanaman kelapa sawit tanpa ada pemberitahuan dan musyawarah dengan masyarakat. Namun, Pemda Mesuji akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan perjanjian ya, dari tahun 1993 sampai tahun 2003, selama 10 tahun. Dalam 1 tahunnya, 1 hektarnya dibayar 50.000. Cuma selama 10 tahun itu hanya diberikan 7 tahun, yang 3 tahun untuk kompensasi membuka lahannya yang tadinya masih hutan, nanti setelah 10 tahun diserahkan sudah siap tanam. Itu. Nah, hingga saat ini sudah habis masa kerjanya. Kenapa kok tanah tersebut tidak diserahkan kembali kepada masyarakat? Tolong Pak, saya dulu merasa terbebani oleh masyarakat karena saya ikut serta mengajak, menyuluh agar supaya masyarakat mau kerjasama, agar supaya bisa mendapatkan hasil. Sekarang saya ditagih. Tolong. Dulu sebagai siapa? Sebagai PPL atau sebagai apa? Dulu saya sebagai penyuluh Bu, PPL Bu. Ada dari DPR ini ada beberapa pertanyaan sertifikat yang diserahkan oleh saudara Haryanto, ya, itu yang harus dijawab. Di mana sertifikatnya? Jangan berubah ke mana sini. Tidak usah, kita coba. Satu aja. Kedua, ini BPN. Ya, dalam BPN ini kasus puri di seluruh Indonesia lagi booming. BPN ini luar biasa. Oh betul. Yusuf Kala punya lahan wakil presiden yang diseruput semua masjid. Dia sama BPN ini. BPN biarnya. Jadi kalau mau rapi ini persoalan, Anda nggak usah datang. Kakak Wina suruh ke sini, yang ukur tadi. Kan Anda sebut tadi. Kak Wina yang ukur, suruh dia datang. Nah ini Haryanto suruh datang. Tambah 2 ini, no nih, absen. Gak bakal selesai. Ya cuma ada masalahnya Pak,
Mereka ini nggak kenal namanya Haryanto. Ini persoalan kita. Tanya sama bosnya. Lambang Jaya. Apa tanya? Lambang Jaya. Tanya sama pimpinan. Kan sebelum PAL ini kan sudah ada PT sebelumnya. Bosnya itu kan jadi satu tadi. Mereka ini PH yang diajarin ngomong. Kita tahu kita itu PH juga. Nah, jadi kalau dua aja biarnya. BPN ini sudah terkenal. Saya sama menteri itu soal kawan baik Pak. Ya, boleh Bapak cek sekarang kepala kanwil di Jakarta Barat, Kakang Jakarta Barat, kanwil DKI, tanya saya. Kan? Itu saya lagi urus di, saya sudah RDP di Gubernur. Apakah saya dibayar? Ya pernah saya bukan pengacara kepada masyarakat. Boleh tanya, saya dibayar nggak atau saya minta sesuatu? Tidak ada. Dengan usia saya seperti ini, saya mau baktikan dengan sisa-sisa umur saya untuk berbuat amal jariah supaya saya akan justru hati manusia. Jadi saya bela sampai kemana-pun. Ya? Dan saya akan berita ini, ya? Saya akan berita ini ke Komisi 2. Ya? Saya lihat nanti. Anda akan kalau di sana Komisi 2 nanti yang pada nggak bisa bicara seperti ini berdasarkan bukti. Tidak bisa ngomong ini ngomong itu tidak ada. Nanti yang turun itu Ketua Komisi 3 Habibur Rahman itu kan bisa nggak bisa dia bisa usir atau mau siapa kan? Nah, jadi kalau sudah Komisi 2 Komisi 3 yang manggil nanti, ya nanti Anda bisa buktikan. Jadi di sini Anda bisa boleh berdusta, bisa berbohong, bisa muter-muter, bisa bahasa apa saja. Tapi kalau sudah diangkat Komisi DPR RI, ya sudah. Sementara itu Bu, terima kasih. Maaf saya agak sedikit karena bicaranya muter-muter. Ya, saya tadi Kedua pihak ya, antara masyarakat dan Pematang Agri Lestari. Jadi kami sifatnya ini tahap awal baru menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kami tampung semua data, informasi-informasi dari mereka. Begitu juga tadi dari pihak perusahaan juga kita minta tanggapannya. Dan setelah itu nanti kami akan duduk bersama lagi, rapat bareng lagi bersama Forkompimda. Langkah-langkah apa yang akan kami lakukan setelah itu nanti baru kita kabari lagi. Untuk sengketa lahannya sudah terjadi berapa lama sih Bu? Kalau menurut informasi dari masyarakat tadi, awalnya mereka tahun 1993 itu mereka menyewakan bahasanya, menyewakan lahan kepada PT Lambang Jaya. Sekarang kan udah berubah menjadi PT PAL. Hanya menyewakan 10 tahun, tapi kenyataannya sampai dengan saat ini tanah mereka tidak kembali. Sertifikat mereka sudah serahkan pada waktu itu. Yang kami sayangkan, tanda terima sertifikatnya tidak ada gitu loh Pak. Dia hanya menyatakan, tadi kepala desa dan masyarakat menyatakan bahwa sertifikat itu diserahkan kepada seseorang namanya Pak Haryanto. Pak Haryanto atas nama PT Lambang Daya. Ini mau kita urai seperti apa, kok mengapa tidak ada sertifikat, tidak ada tanda terima sertifikat. Padahal kan kepemilikan sertifikat itu kan sangat penting bagi masyarakat. Jadi gitu ya, kita lagi mengurai itu semua. Kita cari informasi lagi, kita cari data lagi, nanti baru kita akan rapat bersama Forkopimda, nanti kita akan menentukan langkah-langkah. Artinya dari pemerintah juga masih ada upaya untuk penyelesaian ini Bu ya? Oh ya sangatlah, kan masyarakat kita bela Pak. Yakin Pak, masyarakat saya sampaikan yakin dengan kami merah putih. Tidak ada kita bermain apa-apa. Kami merah putih. Satu lagi Bu, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Bu, kan nggak terjadi hanya di lahan ini aja Bu ya, sengketa lahan di Kabupaten Mesuji ini. Nah, langkah dari pemerintah daerah sendiri Bu untuk mengantisipasi adanya sengketa lahan berikutnya itu seperti apa Bu ya? Kita lagi sama Pak, kita kalau bisa sih mediasi dulu, kalau tidak bisa ya silakan mereka dengan hukum, terus dengan melalui pengadilan. Tapi insya Allah kita akan upaya lah kalau bisa dengan mediasi bisa diselesaikan. Kepada Dari Mesuji Lampung, Tinus, Mesuji TV melaporkan. yang